英雄がいます。そしてどんな術にも耐える強靭な肉体が最強の盾となる。人なのか、あのおっさん。生身で美獣とやり合うことのできたただ一人の忍びと言われている。マジ。Halo semuanya, kembali lagi di channel Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas mengenai apakah Minato bisa mengalahkan Raikage ketiga seperti halnya Naruto? Nah, pada pembahasan kali ini, admin kembali dengan tema perbandingan kemampuan dua shinobi berdasarkan apa yang pernah terjadi di manga maupun animenya. Pembahasan ini mengarah ke pemimpin suatu desa, yakni dari Konoha dan Kumogakure. Dua shinobi itu adalah Minato Namikaze dan Raikage ketiga. Kedua shinobi tersebut diketahui menjadi salah satu dari sedikit orang yang kehebatannya diakui oleh orang lain. Mereka berdua juga memiliki sebuah julukan yang tentu telah menjadi bukti kalau kemampuan Minato dan Raikage ini tidak bisa dianggap remeh. Raikage ketiga dikenal sebagai shinobi yang memiliki pertahanan tubuh terkuat dan serangannya juga melebihi Chidori ataupun Raikiri Kakashi Hatake. Dia diketahui merupakan Raikage terkuat sepanjang masa yang dimiliki Kumogakure. Jika dikenal sebagai yang terkuat, tentu saja itu bukan hanya sebuah ucapan tong kosong saja. Bahkan ada adegan yang diperlihatkan ketika di Perang Dunia Shinobi keempat kalau Kinkaku dan Ginkaku merasa cemburu jika Darui mewarisi kemampuan dari Raikage ketiga itu. Ekspresi dan pengakuan dua bersaudara tersebut terkesan seperti ketakutan dengan jutsu petir hitam milik Raikage ketiga, yang mana mereka berpikir seharusnya merekalah yang memiliki kesempatan untuk diwariskan kekuatan tersebut. Namun ketika Raikage ini di Eode Tensei oleh Kabuto, dia bisa dikalahkan oleh Naruto dengan mode Senin. Kelemahannya tentu saja adalah karena serangannya sendiri. Tahukah kalian kalau hal itu merupakan bukti jika tanpa rencana yang benar-benar matang, maka akan sulit mengalahkan Raikage tersebut? Dan bagaimana dengan Minato sendiri? Apakah dia bisa mengalahkan Raikage ketiga seperti anaknya? Admin berpendapat kalau Minato akan sulit mengalahkannya, atau bahkan tidak bisa mengalahkannya. Mengapa admin mengatakan seperti itu? Hal ini merujuk pada pengalaman Naruto ketika melawan Raikage ketiga tersebut. Admin akan menjelaskan hal ini secara detail kepada kalian semua. Sepak terjang Raikage ketiga ini juga sudah terdengar hingga ke pelosok negeri shinobi. Dia menjadi shinobi yang memiliki pertahanan tubuh terkuat berkat ketahanan fisik maupun jutsu elemen petirnya yang menjadi perisai bagi dirinya. Dia juga merupakan kage terhebat dalam sejarah Kumogakure yang kemudian membuat admin merasa jika pengakuan seperti itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Namun tentu kita telah melihat adegan ketika dia dikalahkan oleh Naruto dengan rencananya yang terukur dengan baik. Tapi perlu kalian ketahui kalau saat itu Naruto sebenarnya telah putus asa dan bingung harus bagaimana menghadapi Raikage ini. Dia telah menyerangnya dengan kecepatan penuh versi cakra mode miliknya. Namun beberapa kali sang Raikage mampu menghindari serangan cepat Naruto. Setelah itu, Naruto berhasil mengenai dirinya menggunakan Rasen Shuriken. Tapi hal itu benar-benar tidak berpengaruh sama sekali berkat pertahanan tubuhnya. Jika berpengaruh, tentu saja Naruto tidak akan terkejut seperti itu. Ini bukan soal kalau Raikage adalah Edo Tensei yang membuat tubuhnya utuh kembali, tapi ini murni jika serangan Naruto tersebut tidak melukai sang Raikage. Karena menurut salah satu shinobi asal Kumogakure yakni Dodai, dia telah menjelaskan jika Raikage ketiga ini memiliki pertahanan tubuh yang sangat sulit ditembus. Bahkan Biju ekor 8 juga mengaku ke Naruto kalau serangan Biju damanya juga tidak bisa melukai dirinya. Jika pertahanan Raikage ketiga tidak sekuat itu, maka serangan Rasen Shuriken Naruto akan langsung membuat tim penyegel langsung bisa menyegelnya, seperti ketika pertahanan tubuhnya runtuh oleh serangannya sendiri. Admin akan menjelaskan terlebih dahulu cara kerja dari kedua jutsunya tersebut. Perlu kalian ketahui kalau perisai dan serangan 4 jari neraka milik Raikage itu diadaptasi langsung oleh Masashi Kishimoto
dari pedagang perisai besi dan tombak asal Jepang. Pedagang tersebut mengatakan kalau dia memiliki perisai yang tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Orang-orang saat itu tidak percaya, dan mereka mencobanya dengan segala senjata tajam pada waktu itu juga. Namun benar kalau perisai itu tidak bisa dilubangi oleh pedang apapun. Pedagang tersebut kemudian menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian dia juga menjual tombak yang perisai apapun selalu bisa dilubangi oleh tombaknya. Lalu muncul satu orang yang bertanya kepadanya, bagaimana jika perisaimu itu diserang oleh tombakmu sendiri? Pedagang tersebut terkejut dan penasaran kemudian mencobanya. Akhirnya ternyata perisainya tersebut berhasil dilubangi dan dihancurkan oleh tombaknya sendiri. Dia pun kemudian sangat malu terhadap orang-orang yang menyaksikannya. Karena sebelumnya dia mengatakan kalau perisainya tersebut tidak mempan oleh senjata apapun. Hal inilah yang membuat Masashi Kishimoto kemudian mengadaptasinya ke cerita komiknya. Raikage ketiga semasa hidupnya tidak pernah merasakan keganasan serangan musuh, bahkan Bijudama sekalipun. Naruto, orang pertama yang bisa mendapatkan kelemahan dari Raikage tersebut dengan bantuan Dodai dan Biju ekor 8. Dia mendapatkan informasi mengenai luka di dadanya tersebut, dan Naruto mampu menganalisa kalau ternyata pertahanan tubuh Raikage akan mampu dilukai jika terkena serangannya sendiri. Naruto kemudian mengaktifkan Sage Mode-nya untuk bisa merasakan serangan cepat milik Raikage. Sage Mode Naruto memang terkenal bisa merasakan sebuah serangan tak terlihat, atau serangan yang memiliki kecepatan seperti kilat juga bisa dirasakan oleh Naruto. Dia menggunakannya untuk tujuan menghindari serangan Raikage tersebut, sembari mendorong lengan Raikage ketiga agar mengenai tubuhnya sendiri. Tentu saja tanpa Sage Mode-nya, Naruto tidak akan bisa melakukan hal tersebut untuk berada di hadapan Raikage sedekat itu. Lalu bagaimana dengan ayahnya sendiri? Apakah dia mampu melakukan hal yang sama seperti Naruto? Menurut sebuah teori, bukan tidak bisa, tapi kemungkinan peluangnya sangat sedikit karena dia tidak pandai dalam hal menguasai Sage Mode. Dia mengaku jika dirinya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan cakra alam dan dia tidak bisa mempertahankan itu. Maka karena itu dia tidak pernah menggunakannya dalam pertarungan yang sesungguhnya. Tanpa memiliki Sage Mode, Minato tentu akan kesulitan mendekati Raikage ketiga seperti halnya Naruto. Pengguna Sharingan mungkin bisa melihat kecepatan serangan Raikage ini, namun juga tidak akan bisa merasakan serangan cakranya yang 5 cm lebih dari jari sang Raikage. Kalian bisa melihat hal itu ketika Naruto mencoba menghindari serangannya. Minato memiliki Hiraishi no Jutsu untuk dapat menghindari serangan Raikage. Namun jika dia ingin menyerangnya menggunakan kunai saja atau Rasengan, itu tidak akan mempan sama sekali. Dia memang orang yang sangat jenius. Kemungkinan dia juga bisa memikirkan hal lain tentang kelemahan Raikage ketiga itu. Akan tetapi, berbicara taktik yang dilakukan anaknya, Minato kemungkinan tidak akan bisa seperti itu. Dia membutuhkan rencana yang benar-benar matang jika harus berhadapan dengan Raikage ketiga. Dengan jutsu penyegelan dari klan Uzumaki menjadi satu-satunya cara yang mungkin bisa mengalahkan Raikage ketiga itu. Namun admin tidak mengetahui jutsu penyegelan seperti apa yang akan Minato gunakan. Minato juga tidak memiliki cakra yang banyak seperti halnya Raikage ini. Perlu diketahui kalau Raikage ini pernah melawan 10.000 shinobi seorang diri. Walaupun dia juga mati, namun dia bisa menghentikan semua serangan musuh tersebut. Hal tersebut juga patut diperhitungkan dengan sangat serius. Dia adalah Raikage terhebat sepanjang masa Kumogakure. Maka dengan titel seperti itu, admin pesimis jika Minato bisa mengalahkan dirinya. Mungkin Minato bisa menang, tapi dia perlu rencana yang benar-benar sangat matang. Kejeniusan yang dimiliki Naruto itu juga muncul karena dia memiliki gen dari ayahnya. Tentu saja kemungkinan Minato memiliki segudang ide dalam melawan Raikage ketiga, namun dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kapasitas seperti Naruto untuk melawan Raikage ketiga. Seperti menurut Itachi kalau setiap shinobi kuat pasti memiliki kelemahan, maka tentu saja Minato juga memilikinya meskipun dia sangat hebat. Dan begitu pula dengan seorang Raikage ketiga ini juga pasti memiliki kelemahan. Itulah pembahasan kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Jika kalian memiliki pendapat lain mengenai hal ini,
maka tulislah di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.